Waalaikumsalam. Mbak Lia ya, silakan masuk Mbak, silakan duduk. Baik. Sudah nyaman ya Mbak duduk ya? Sudah. Oke, sebelumnya gimana kabarnya Mbak Lia? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Jadi sebelumnya ada kelas atau gimana Mbak Lia? Ada kelas. Ada kelas. Terus dari kelas itu ke sini. Iya. Wah, gitu. Tadi sebelumnya ada mata pelajaran apa Mbak? IPS Bu. Iya, IPS ya. Kan jurusan IPS itu banyak ya. Itu geografi. Wah, geografinya sama gurunya siapa Mbak? Pak Denny. Oh, Pak Denny. Iya. Iya. Seru tuh pasti ya kelasnya Mbak. Iya, seru. Oke, baik kalau gitu. Sebelumnya apakah Mbak Lia pernah melakukan sesi konseling? Belum, ini pertama kali. Pertama kali ya. Oke, baik. Kalau ini pertama kalinya, Mbak Lia nggak perlu takut ya Mbak, nggak perlu khawatir, nggak perlu tegang juga. Mbak Lia santai aja gitu. Karena di sini nantinya kita akan melakukan sesi konseling itu, Mbak Lia bisa menceritakan apa sih yang sedang Mbak Lia rasakan atau yang sedang Mbak Lia keluhkan seperti itu, tanpa Mbak Lia merasa takut atau cemas, karena di sini nantinya akan tahu semua hal, cerita-cerita Mbak Lia dan semua hal yang terjadi di sini hanya Ibu dan juga Mbak Lia. Jadi Mbak Lia tidak perlu takut ya, tidak perlu cemas gitu. Di sini juga Ibu akan menjaganya ya, hingga tidak sampai tidak keluar dari forum ini gitu. Dan juga sebelumnya di sini nantinya untuk sesi konselingnya akan berjalan selama 30 menit ya Mbak, karena kan juga ini jam istirahat dan setelahnya pasti Mbak Lia nanti juga ada kelas seperti itu ya Mbak. Apakah Mbak Lia setuju? Setuju. Oke, jika Mbak Lia sudah setuju, apakah Mbak Lia sudah siap untuk melakukan sesi konseling kali ini nih? Siap. Oke, baik. Kalau misal sudah siap, ini sebelumnya Ibu mau meminta izin ya Mbak untuk mencatat beberapa hal nantinya yang perlu Ibu catat di sini seperti itu. Apakah Mbak Lia mengizinkan? Iya itu. Baik, ya sudah, Mbak Lia sudah mengizinkan. Nah, di sini gimana sih untuk perasaan Mbak Lia atau mungkin hal apa yang sedang mengganggu Mbak Lia akhir-akhir ini seperti itu? Jadi saya tuh lagi males. Gitu. Males soalnya tugas. Saya tuh lagi males ngerjain tugas Bu. Jadi tugas PR tuh jadi makin numpuk. Soalnya males aja, nggak tahu ya. Pokoknya males setiap kali mau ngerjain tugas Bu. Itu setiap kali ya berarti ya? Setiap kali. Oh gitu. Tapi apakah memang pada saat mengerjakan tugas itu hanya waktu itu apa setelahnya nantinya akan tetap mengerjakan atau malah ya udah ditinggalin gitu? Tergantung tugasnya. Tergantung. Ditinggalin sih Bu. Terus saya nyontek teman saya. Oh gitu. Tapi kalau misal posisinya tugasnya itu di Tiba-tiba males mikir. oh gitu. Terus sayangnya ngelihat punya teman. Gitu. Itu semua tugas apa hanya beberapa? Semua tugas. Oh gitu. Tapi apakah pada saat di rumah itu tidak ditegur oleh orang tua gitu kalau misalnya dia males mengerjakan tugasnya? Saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Seperti itu. Tapi dari teman-teman Mbak Lia nih, apakah nggak merasa kesal pada saat Mbak Lia melihat tugasnya gitu? Kalau menurut saya sendiri enggak. Soalnya setiap saya minta tugas mereka, saya kasih feedback. Feedbacknya apa Mbak? Traktir makan. Oh Ya, gitu. jadi mereka malah senang. Nih tugasmu. Ini belum ngerjain lagi. Aku kasih tugas. Oh gitu. Oke baik. Nah, tapi dari Mbak Lia sendiri pernah nggak sebelumnya kayak melakukan hal untuk tidak malas lagi gitu, untuk mengurangi malasnya gitu? Pastinya ada Bu. Terus tidak berjalan? Berjalan seminggu. Gitu ya.
tapi setelahnya tetap balik lagi. balik lagi. Baik, tadi Mbak Lia mengatakan bahwa sebelumnya Mbak Lia ini merasa malas gitu ya, dan pada akhirnya Mbak Lia malas mengerjakan tugas, dan pada akhirnya Mbak Lia memutuskan untuk melihat dari teman-temannya gitu. Iya. Dan coba sekarang mari kita melihat lagi gitu kan. Di sini balik kata nih Mbak Lia, dan juga ini si malasnya itu tadi. Apakah ini nanti ini kan juga bisa kita pisahkan ya Mbak gitu. Di sini malas. Coba nih Mbak Lia bisa memberikan nama gitu. Apakah namanya gitu Mbak Lia? Jengkol. Jengkol. Wah. Ya seperti Mbak Lia nih suka jengkol ya? Oh, nggak suka. Oke, berarti. Nah, karena si malas ini tadi Mbak Lia beri nama jengkol, Ibu mau tanya, pada saat si jengkol ini, kan Mbak Lia sudah nggak suka nih sama si jengkol ini, berada di sekitar Mbak Lia, apakah Mbak Lia merasa senang gitu pada saat si jengkol ini ada nih di sekitarnya Mbak Lia? Enggak. Ya suka. Merasa senang. Kenapa tuh? Kenapa merasa nggak senang? Ya soalnya bikin saya tambah malas terus. Gitu. Bikin saya makin tugas saya makin banyak nyontek berarti. Ya betul. Nah itu dari Mbak Lia ya. Ya. Nah lalu pada saat jengkol ini tuh ada di sekitar Mbak Lia nih, itu kan mengganggu Mbak Lia juga ya gitu. Hal apa yang membuat Mbak Lia untuk bisa menghilangkan gitu, Menghilangkan atau mungkin mengurangi si jengkol ini biar nggak banyak nih di sekitarnya Mbak Lia? mungkin itu sih Bu, motivasi saya. Saya kurang motivasi. Oke, baik ya. Tapi kalau menurut Mbak Lia sendiri, kalau misalnya si jengkol ini ada banyak banget di sekitar Mbak Lia, itu apakah baik untuk seterusnya? Nggak baik. Oke, baik. Kalau misalnya Mbak Lia sudah berpikir seperti itu. Nah, untuk Mbak Lia bisa membangun motivasinya itu apakah motivasinya itu dari diri Mbak Lia saja atau dari teman-teman juga Mbak Lia membutuhkan kira-kira? Menurut saya dari teman-teman. Iya. Betul. Jadi saya minta motivasi dari teman-teman. Iya. Mungkin ketika saya mau nyontek, mereka nggak usah kasih. Jadi saya punya. Ya meskipun nanti saya bakal ngomong-ngomong, tapi kan nanti saya bakal ngerjain sendiri, saya mikir sendiri. Kalau misalnya saya dikasih tugasnya teman-teman, udah pasti cuma tinggal lihat copy paste. Oke, baik. Nah itu dari Lia ya. Tapi apakah motivasi itu akan benar-benar bisa membantu Mbak Lia untuk menghilangkan si jengkol-jengkol ini? Kayaknya nggak hanya motivasi. Enggak hanya motivasi, enggak. Tapi apa kira-kira? Uang saya dikurangi saja. Uangnya? Lalu Iya. buat apa-apa hubungan? Kan Mbak Lia merasa malas. Iya kan saya kalau misalnya uang saya banyak, saya traktir teman-teman. Oh, Jadi saya punya iya. kekuasaan untuk uang saya lagi banyak. Jadi ya saya gampang malah traktir teman-teman. Akhirnya saya nyontek. Iya, baik. Nah itu berarti ada dua cara ya yang menurut Mbak Lia itu cocok. Tapi itu apakah benar-benar sudah sesuai nih menurut Mbak Lia sama dirinya Mbak Lia sendiri? Cocok sih Bu, soalnya saya jajannya juga gak banyak. Uang saya selama ini habis ya mentraktir teman-teman buat nyontek gitu. Gitu. Oke, baik. Nah, tapi menurut Mbak Lia sendiri untuk menjadi langkah awalnya, apa dari dua rencana itu tadi ya, mana yang akan Mbak Lia lakukan terlebih dahulu? Motivasinya dulu. Iya. Oke, apakah Mbak Lia sudah yakin untuk melakukan motivasi tersebut? Yakin Ibu, yakin. Yakin? Oh kayak kurang semangat gitu, yakin atau tidak? Yakin. Oke, kalau misalnya Mbak Lia sudah yakin gitu,
Oke, baik. Kalau misal Mbak Lia sudah yakin ya, menurutnya Mbak Lia nih, kira-kira kalau misal Mbak Lia bisa memberikan penilaian untuk permasalahan yang sudah Mbak Lia alami dari 1 sampai 5, itu berapa kira-kira menurut Mbak Lia sendiri? 3. 3. Oke, kenapa? Kenapa bisa 3? Soalnya saya suka menurut mata. Gitu ya. Iya. Oke, tapi apakah Mbak Lia yakin untuk bisa naik levelnya gitu? Bisa, Bu, pasti bisa. Nah, gimana gitu? Soalnya saya kalau misalnya saya sendiri pasti kayaknya mudah. Gitu sih. Soalnya saya sudah pernah melakukan, hanya bolak-balik terus gitu. Saya pernah merasakan. Gitu. Tapi apakah benar untuk kali ini Mbak Lia benar-benar sudah yakin, sudah benar-benar percaya bahwa ini nggak cuma sementara seperti itu? Ya, Bu, apalagi ini kan sudah mau ujian, jadi saya pasti belajar. Wah, oke, baik. Kalau misal tuh dari Mbak Lia sudah yakin, Ibu juga senang sekali mendengarnya gitu. Untuk sesi konseling ini bisa Ibu simpulkan ya Mbak, untuk permasalahan tadi Mbak Lia mengatakan bahwa Mbak Lia merasa malas dan pada akhirnya Mbak Lia ujung-ujungnya menyontek ya Mbak tugas-tugasnya teman gitu. Dan Mbak Lia juga sering mentraktir teman-teman yang Mbak Lia yang sudah mau memberikan contekan itu. Dan di sini Mbak Lia merasa bahwa lebih malas lagi ya pada saat diberikan contekan itu. Dan di sini Mbak Lia mempunyai rencana untuk menghilangkan si jengkol itu tadi ya. Iya, jengkol. Untuk dengan Mbak Lia itu berusaha untuk membangun motivasi pada dirinya sendiri dan meminta bantuan oleh teman-teman untuk memberikan motivasi untuk bisa tidak malas lagi. Mbak Lia juga mengurangi untuk keuangannya, uang sakunya biar tidak terus-terusan mentraktir juga ya Mbak. Dan itu Mbak Lia nanti untuk langkahnya Mbak Lia akan memilih untuk membangun motivasi terlebih dahulu, baru mengurangi uang sakunya seperti itu. Itu sudah sangat bagus sekali ya, Ibu sudah sangat senang sekali mendengarnya. Gimana nih perasaan Mbak Lia setelah melakukan sesi konseling bersama Ibu? Lega, Bu. Oh, oke. Soalnya masalah saya sudah tinggalkan. Oke, baik. Kalau misalnya Mbak Lia sudah merasa lega, Ibu juga senang sekali bisa mendengarkan cerita-cerita Mbak Lia gitu. Ibu harap terusnya Mbak Lia benar-benar bisa yakin untuk melakukan rencana-rencana tadi gitu. Nanti kita tidak hanya bertemu di pertemuan ini juga ya Mbak, nanti kita akan bertemu di minggu depan di hari dan juga jam yang sama. Nanti kita akan membahas mengenai progres dari Mbak Lia, bagaimana rencananya, apakah sudah diterapkan gitu. Itu nanti kita bahas di minggu depan seperti itu. Apakah Mbak Lia bersedia? Bersedia. Baik, jika Mbak Lia sudah bersedia, Ibu tutup ya Mbak untuk sesi konseling pada kali ini. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Lia, Ibu sangat senang sekali. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.